tolong dibedain antara ilmu menghasilkan uang dengan ilmu mengatur uang. Itu dua ilmu yang berbeda. Setuju. Harus kalau lupa ya, yang kelihatan sukses di umur 30, 40, 50 itu ada karir path-nya loh. Jadi ini yang kayaknya orang suka lupa bahwa pathway menuju lu berhasil itu ada skill yang dibangun terus. Orang yang penghasilannya di bawah 10 juta itu cenderung hati-hati. Karena gak ada duitnya tim. Jadi hati-hati. Orang yang justru penghasilan antara 10 sampai 50 juta ini yang paling banyak cincong. Karena merasa cukup dan banyak duitnya. Tapi yang penghasilannya di atas 50 juta akan lebih hati-hati lagi. Berkali-kali gue tuh suka ditanya, terus yang gaji UMR ngatur duitnya gimana? Gue akan bilang kalau nggak cukup nggak cukup aja, tim nggak bisa diapa-apain. Iya. Jahat kalau gue bilang lo hemat dong. Jadi nggak bisa mengharapkan pertolongan ilmu financial planning pada orang yang penghasilannya sangat rendah. Hari ini kita mengundang seorang komedian buat ngomongin duit. Ada Liquida Nanto, Teh Wina. Mengacaukan personal branding diri sendiri ya. Tahu nih sebenarnya lebih relate yang mana nih sebenarnya, karena lebih sering sekarang ngelawak ya, tapi tetap ilmunya nggak lepas. Teh Wina di sini sudah hadir, terima kasih sudah hadir di Masya Masa Depan. Alhamdulillah, senang sekali. Hai Teh, gue sebenarnya mengundang lu tuh untuk satu pertanyaan. Apa tuh? Udah satu pertanyaan aja ya. Itu untuk sejam kita ngomongin untuk sejam ke depan dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau gua hari ini adalah anak muda, kalau lu adalah anak muda hari ini ya. Definisinya umur berapa itu? 25, 20-an baru masuk kerja sampai mungkin 35. Ya, 20 sampai 35. 25 sampai 35. Kalau gua adalah anak muda, usia 25 sampai 35, gua pengen masa depan gua tenang dalam arti keuangan dan kesejahteraan. What should I do? Oke. Menjawab itu. Iya. Berarti abis ini mic-nya gue matiin dulu karena gue udah gak ada pertanyaan lagi. Udah itu dong. Gak modal dia. Satu pertanyaan untuk dibahas. Yang mesti kita lakukan, terutama di usia yang masih sangat muda, adalah punya fondasi yang kuat. Oke. Jadi gue gue lagi bikin buku ya Tim ya. Judulnya tuh Blueprint of Your Money. Ini konsep yang gue udah bikin dari tahun 2007. Jadi udah lama banget belum 2007, jadi buku. Hampir 20 tahun lalu loh. Revisinya udah banyak. Dari konsep itu bayanginnya kayak kita mau membangun rumah keuangan kita. Ya. Nah, jadi blueprint itu kan cetak biru sebelum rumah dibangun, arsitek tuh akan oret-oret gambar pakai cetak. Zaman dulu tuh kertas kalkir biru gitu ya. Kalau sekarang kan udah digital. Nah, sebelum dibangun rumahnya, fondasinya harus dibikin dulu. Pasti. Jadi si rumah keuangan ini, berapapun penghasilannya, berapapun usianya, kalau dia nggak punya fondasi yang kuat, dia akan rubuh. Ya. Nah, fondasi yang kuat itu bentuknya adalah financial check up. Oke. Nah, financial check up ini kayak medical check up ya. Kalau medical check up kan semua yang masuk ke mulutku dalam bentuk makanan akan kelihatan di cek darah. Hasilnya apakah gula darahnya, kolesterolnya, tekanan darahnya. Nggak cuma itu aja, kayak jantung gimana dan lain-lain. Financial check up juga seperti itu, tapi dilihatnya dari kayak apa pengeluaran kita. Oke. Nah, jadi ceritanya nih, kalau di umur 25-30, nggak sih, kita juga lah masih ya, nggak umur 25-30 aja. Orang tuh sekarang dikeroyok sama media sosial, mau itu Instagram atau TikTok, yang bombardir isinya adalah tampilan orang lain kayak apa, yang tanpa kita sadar itu tuh adalah pengeluaran orang loh. Maksudnya tuh menampilkan kemewahan kah, gaya hidup kah, gaya hidup kah, pergi liburan, nonton konser. Kan yang seneng konser sekarang lagi panik ya. Ada konser lagi. Tuh Oktober berapa hari berturut-turut. Gagal di Jakarta, dia kejar ke Singapura kan gitu kan. Bebannya tuh banyak banget untuk itu. Tapi jangan lupa itu tuh semua adalah pengeluaran. Nah, kalau itu adalah pengeluaran, akan muncul di financial check up kita. Jadi si financial check up itu akan membantu kita untuk nunjukin kondisi keuangan kita tuh sehat atau tidak. Dari situ kita perlu membangun kebiasaan yang baik supaya keuangannya lebih sehat. Jadi aku tuh bukan mau ngajakin orang jadi yang paling kaya di dunia ini atau kelihatan paling wah, tapi mari kita punya keuangan yang sehat dan kuat. Itu gak bakal viral, Tim. Iya, sayang gitu ya. Yang viral tuh 10 langkah menuju kaya sebelum usia 30. Nah, itu viral. Itu akan menjadi judul dari ini. Financial freedom dalam umur 30 gitu. Ini cepat pokoknya amat umur 30 Kak. Oh enggak. Judul podcast ini nanti thumbnailnya bukan itu. Bukan itu. Bagaimana cara kaya dalam 3 hari. Udah itu aja biar lebih gila lagi clickbait kita ya. Jadi kita suka lupa karena keroyokan media sosial yang seperti itu.
aspirasinya kan di umur 25 tuh pengen cepet kaya, pengen cepet kaya Iya. gitu. Dan aku buktiin sendiri kalau bikin konten ada judul cepet kayanya tuh Pasti lebih clickbaitnya lebih cepet. Padahal isinya Iya. kita nggak bisa ngomongin itu. Jangan lupa kalau cepet kaya cepet amblas juga loh gitu. Iya dong. Nah jadi kalau di umur 25-30 aku biasanya di camp tuh, di kantorku tuh kita nyebut namanya financial life stages. Oke. Tidak selalu sama, tapi semua orang akan mengalami dari di umur 18 ke 24, 25 ke 35, 35 ke 45, 45 ke 55, 55 ke 65 dan seterusnya. Sampai selesai hidup. Apa yang membedakan tuh antara stage 1 dengan 2? Life experiences-nya nggak sama. Oke. Nah, life experiences ini akan menentukan cara kita hidup mau kayak apa dan pengeluaran kita akan kayak apa. Oke. Nah, biasanya kalau umurnya 25, 35, 30 tuh dia baru mulai kerja ya. Baru mulai kerja, kalaupun kerja mungkin pengalamannya baru 3 tahun, 5 tahun. Yang kayak gini tuh penting banget punya fondasi dulu. Karena kayak kalau gaji sebagai first jobber aja lo nggak tahu cara ngurusnya, nanti kalau karir lo udah ngebentuk dan penghasilannya gede banget lo makin boncos. Makan habis-habisan. Jadi harus dari awal kita udah set mindset dan strateginya ya. Dari awal banget dari gaji kita juga nggak tahu. Katakanlah UMR 5 juta gitu Jakarta gitu ya. Harus tahu dulu Mau diapain? Gitu. mesti diapain. Jadi kita punya prinsip-prinsip dasar yang menurut aku udah nggak perlu pakai emosi karena hitungan matematikanya tuh sederhana. Tapi tolong dibedain antara ilmu menghasilkan uang dengan ilmu mengatur uang. Itu dua ilmu yang berbeda. Setuju. Ilmu, tolong dibedakan nih, catat. Antara ilmu menghasilkan uang dengan ilmu mengatur uang. Okay. Di umur 25-30 itu menurut gue yang memang harus dikejar adalah ilmu menghasilkan uangnya. Ya dong. Jadi terutama yang baru lulus SMA, baru lulus kuliah, kan baru mulai karirnya nih, dia mesti tahu skill apa sih yang orang suka lupa. Pokoknya gue pengen punya duit segini, ada prosesnya loh untuk bisa punya uang segitu. Berarti lu harus bekerja apa, berkarya apa, skill apa yang bisa mendukung ke situ. So this period will be very important for you to try new things, to learn from a mentor, to work in an environment that develop you. Kerja di lingkungan yang akan menumbuhkan lo. Jadi kita harus menyadari bahwa ini mungkin pemahaman gue nih dari kata-kata lu nih Teh. Berarti di usia itu pada saat kita baru awal membina karir, jangan kita merasa dengan gaji kita saat itu dengan pengaturan yang baik kita nanti akan bisa kaya. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Gimana pun juga lu kalau mau entah itu financial freedom, entahlah lu mau kaya segala itu, tetap lu punya modalnya nggak gitu ya maksudnya. Kemampuan nyetak uangnya gimana? Kemampuan nyetak uangnya ada apa enggak? Dan inilah kemampuan yang nyetak uang itu masih dipupuk. Mau dari skill dia kerja karyawan atau bikin bisnis atau kerja freelance atau self-employed, tetap skillnya apa? Karena kalau nggak punya skillnya nggak bisa menghasilkan uang. Nah ini penting karena berkali-kali gue tuh suka ditanya, terus yang gaji UMR ngatur duitnya gimana? Gue akan bilang kalau nggak cukup nggak cukup aja, tim nggak bisa diapa-apain. Iya. Jahat kalau gue bilang lo hemat dong. Apa yang mau dihemat? Penghasilannya rendah. Iya kan? Jadi nggak bisa mengharapkan pertolongan ilmu financial planning pada orang yang penghasilannya sangat rendah. Kalau nggak cukup ya nggak cukup. Kalau nggak cukup ya nggak cukup. Jadi orang seperti ini justru harus kita bantu untuk kamu mau skillnya bertambah dengan cara apa? Kamu mau punya karirnya mau kayak gimana? Orang suka lupa ya, yang kelihatan sukses di umur 30, 40, 50 itu ada karir pathnya loh. Nah dia tuh untuk nyampe ke sana tuh caranya gimana? Pasti nggak sebentar, pasti ada proses dan itu nggak bisa di skip. Yang cepet pun kesandungnya dalam. Kayak kita suka lupa ya, gue pengen kayak dia cepet aja bisa dapat semuanya, padahal dia prosesnya luar biasa, nggak kelihatan di balik layarnya gitu. Jangan istilahnya pernah tenggelam dan nggak bisa nafas di satu titik, tapi ternyata menemukan apa gitu dan akhirnya bisa. Jadi kalau umurnya 25-35 coba lihat orang yang menurut kamu keren tuh yang kayak apa, pelajari cara dia kerja. Misalnya di kantor ada bos yang asik, mentoring sama dia. Karena kita nggak bisa kerjain itu sendiri, harus belajar dari orang lain gitu. Be a sponge. Be a sponge, setuju. Karena mungkin itu enaknya sekolah ya, jelas ya siapa yang ngajar kita. Begitu di dunia nyata lain lagi. Iya kan, dunia nyata kita milih sendiri guru kita siapa gitu kan, guru kita siapa ngajarin apa. Jadi ada sepanjang hayat kita akan ada menurut gue aspek-aspek yang harus dipelajari. Satu adalah cara menghasilkan uang. Yang kedua adalah tinggalnya mau di mana.
Dan yang ketiga adalah cara hidup versus gaya hidup. Ini di umur 25-35 beda, 35-45 beda, 45-55 beda, dan seterusnya beda. Jadi bayangin, umur 25 baru mulai kerja, pengalaman masih terbatas, dia cara menghasilkan uangnya apa? Misalnya kalau aku dulu kerja sebagai karyawan di sebuah bank. Umur 24. Jadi di situ aku 23 masuk ke bank kerja jadi karyawan, terus jadi lihat bos gue kayak gini, teman-teman yang lebih senior tuh cara kerjanya kayak gini, mereka sangat appreciate kalau gue datang tepat waktu, walaupun itu bukan bidang gue, tapi gue bantuin mereka seneng. Dan ternyata gue belajar lebih banyak kalau gue bantuin orang lain di luar job desk gue, misalnya kayak gitu, yang gue rasain kayak gitu. Pas umur udah mendekati 50, waktu itu gue jadi ibu rumah tangga, memutuskan bikin bisnis sendiri. Beda dong cara menghasilkannya, menghasilkan uangnya adalah bikin bisnis sendiri. Di umur 40-an, gue malah menemukan stand up comedy. Yang orang selalu bilang, ini ilmunya beda ya, beda banget. Dunianya beda banget. Yang satu kan harus serius, yang satu kita make fun of anything gitu, ngetawain orang lain, ngetawain diri sendiri. Gue bilang enggak, ternyata skill, kan tadi gue bilang untuk bisa masukkan uang itu skillnya apa sih? Semuanya ternyata, skill waktu gue kerja di bank, skill gue memulai bisnis gue di financial education, sama skill gue jadi stand up comedian, semua skillnya sama, storytelling. Jadi ini yang kayaknya orang suka lupa, bahwa pathway menuju lu berhasil itu ada skill yang dibangun terus. Gue pun baru menyadari sekarang ternyata skill yang gue pupuk terus dari dulu adalah storytelling. Jadi bisa membangun skill tanpa menyadari lu lagi membangun skill tuh bisa. Kuncinya ini ya, mau belajar aja gitu. Tapi kebayang gak kalau itu sadar lebih cepat? Iya. Kan akan gue belajar dari mana lagi ya gitu. Self awarenessnya harus ada dulu. Jadi waktu kerja di bank, storytellingnya adalah jadi bisa ngobrol sama nasabah. Gue di frontline loh dulu. Customer service gue dulu. Ya ampun, customer service itu paling berat itu. Paling berat yang kalau dia komplain gue harus dengerin. Kalau dia lagi seneng baru pulang liburan sama cucunya gue dengerin juga gitu. High end network gitu kan ya. Tapi jadi storytelling ngerti, oh iya ibu habis dari mana, anaknya gimana, kemarin anaknya jadi kuliah kemana, kan itu storytelling, ngobrol. Yang si financial education ya gimana meramu materi finance yang serius untuk jadi materi presentasi yang menyenangkan. Stand up comedy ya full storytelling style gue. Jadi ketemu dulu skillnya apa, dan belum tentu skill itu ternyata pekerjaan utamanya. Kita suka lupa. Misalnya aku ada temen yang akuntan, dan dia pikir dia rumah pensiun nih, dia pikir keahlian dia tuh akuntansi. Enggak. Ternyata keahlian dia itu leadership. Jadi dia punya satu tim yang dia bina dengan luar biasa. Divisi dia tuh selalu dianggap keren banget, akuntansi. Divisinya keren, gimana gue bilang gitu. Tapi ternyata dia diapresiasi sekali sama teman-teman seluruh kantornya, karena si timnya dia ini bagus. Karena leadership dia. Ternyata dia skillnya leadership. Jadi ketika dia mau pensiun, dia sekarang mau bergerak ke training leadership. Gue yang wow. Bukan akuntansi gitu bukan ya. Bukan akuntansinya gitu. Jadi coba akhirnya ujungnya kan berkenalan sendiri. Jadi kalau umurnya 25-30 ini periode eksplorasi kan. Kita mau bisa menghasilkan uang seperti apa? Karena sesudah itu akan ketemu tuh mau tinggalnya di mana, ngontrak kah, kos kah, tinggal sama orang tua kah, mulai KPR kah. Itu semua akan mempengaruhi cara kita mengeluarkan uang dan gaya hidupnya. Jadi fokus untuk mereka yang baru menyelesaikan pendidikan formal justru bukan kepada bagaimana, lagi-lagi bukan mengecilkan ya, bukan mengecilkan pengelolaan keuangan, tapi justru dengan energi masa muda yang dimiliki, dengan daya serap yang masih baik itu, punya kemampuan itu, dan ada waktunya. Itu banget sih, dan ada waktunya. Pergunakanlah itu untuk mempelajari skill dan membangun skill karakter, apapun itu pelajari, cari mentor yang baik. Itu ini dulu fokus ya. Ini fondasi karir dan fondasi ngatur keuangan. Kalau fondasi karirnya cari ilmunya mau kayak apa, kalau fondasi keuangannya punya kebiasaan cash flow yang baik aja dulu. Nah itu pertanyaannya adalah, kan saya udah punya gaji nih, udah kerja nih ya. Wah, saya dapat UMR 5 juta. Tadi kata Teh Wina, saya tetap harus fokus pada skill. Oke, gue belajar deh skill. Gue belajar ini ada yang nyambung, ada yang gak nyambung. Pokoknya gimana biar gue membuka. Jadi tahu mana yang dia enjoy, mana yang enggak. Mana yang enjoy, mana yang enggak. Mana yang menghasilkan, mana yang enggak. Karena yang enjoy belum tentu menghasilkan. Yang enggak enjoy belum tentu tidak menghasilkan soalnya. Stand up comedy menghasilkan kok. Iya kan? Kadang-kadang kita mengalah. Kita mengalah, mengejar passion, all out. Tapi di sisi lain kan gue harus makan. Jadi melakukan hal yang lain. Nah oke. Tapi saya kan sudah digaji nih 5 juta. Kalau begitu,
5 jutanya ini sebaiknya saya apakan nih? Ya, prinsip yang akan berlaku sampai akhir zaman, nggak bisa diganggu gugat. Penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Oke. Ini harga mati. Yeah. Jadi kalau ada orang yang memang penghasilannya lebih kecil daripada pengeluaran, oke, kita mesti beresin dulu titik penghasilannya. Dan itu alasannya macam-macam ya. Ada yang memang keluarganya yang harus dia tanggung banyak banget. Iya, sandwich generation Ya lah kan? gitu juga. Kalau bisa yang kayak jadi. gini bahkan istilahnya udah bukan sandwich generation, Tim. Apa dong? Sandwich generation itu kan kalau dia dengan dia harus support pasangan dan anaknya, dia harus support orang tuanya. Iya. Jadi kayak roti lapis dia kededet di tengah-tengah gitu ya. Kalau ini nikah aja belum, punya anak belum, tapi dia udah harus support Atas orang tuanya. bawah. Ini namanya ayam geprek generation. Bawahnya keras, Jadi Kak, bawahnya keras, atasnya neket gitu ya. Oke. habis. Jadi sedih gitu. Gue suka ketemu kasus-kasus yang gue kayak gak punya masa depan ya gitu. Sedih banget. Iya. Nah ini isunya udah isu sosial, udah bukan isu finansial, Iya. sehingga dia harus ngobrol sama keluarganya bahwa bilang ini tuh nggak cukup secara matematika. Aku mau misalnya gajinya 5 juta, 3 juta dipakai keluarga, ini 2 juta benar-benar cuma aku buat berangkat kantor, makan aja terbatas. Ongkos gitu. doang gitu. Jadi si 3 juta yang dikasih ke keluarga ini nggak bisa lebih lagi dari ini, aku udah nggak sanggup gitu. Di kasus-kasus yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang ternyata nggak punya kendali sama keuangannya. Nah kalau yang nggak punya kendali keuangan, dia harus ada beberapa tips and tricks yang gampang-gampang dikerjain. Misalnya tahu dulu uangmu pergi kemana sih. Oke. Nah ada basic kayak hal-hal sehari-hari kamu ngapain aja sih. Jadi ternyata keteraturan itu akan sangat membantu untuk kita tahu sebenarnya uang kita pergi kemana. Misalnya kerjanya misalnya dia kantoran karyawan ya, Senin sampai Jumat kan clear tuh, Senin sampai Jumat ngapain aja. Bikin catatan pengeluaran harian. Senin sampai Jumat, 1 transportasi berangkat dan pulang kantor berapa dan kayak apa. Kalau tadi kita asal berangkat aja nggak tahu uang kita habisnya buat apa, tapi pada saat kita ngitung jadi mikir, oh kalau naik taksi 100.000 ternyata ada bus Transjakarta yang lewat cuma 7.000. Jauh ya. Jadi awarenessnya dapet kan, baru dia revisi tuh. Karena kantornya persis di depan mall, tiap hari dia makan di mall. Ketika udah ngitung mikir dong, kayaknya aku nggak sanggup ya makan di mall. Baru nyadar. Tenda biru itu kalau OB beli makanan di mana sih? Atau bekal deh sekali-sekali. Tapi jadi dia bisa ngitung Senin sampai Jumat setiap hari tuh dia punya budget harian dia berapa. Budget harian 50.000 kah, 100.000 kah, supaya dia tahu budgetnya berapa. Yang bahaya itu Sabtu Minggu. Agak lost tuh biasanya. Iya kan? Kita akan punya argumen, ya udah kerja Senin sampai Jumat boleh dong bersenang-senang Sabtu Minggu, boleh hard dong. Tapi mampu apa enggak? Ya enggak juga. Ini yang gak bisa dibohongin. Tapi harus party kan. Akhirnya yang paling gak enak adalah harus jujur sama diri sendiri. Kamu sebenarnya mampunya yang mana? Dan itu gak bisa bohong. Karena angkanya akan bilang, kalau kamu mau pergi nonton sama teman-teman hari Sabtu, hari Rabu tuh harus bawa bekal. Hari Kamis tuh gak bisa makan di restoran. Karena uangnya mau dipakai buat nonton hari Sabtu. Jadi harus punya kesadaran itu untuk bisa, oke, aku punya kendali pada keuangan sendiri, ternyata artinya aku punya kendali pada hidupku sendiri. Jadi kalau memang mau mengatur, harus banget dimulai dulu dengan tahu dulu apa yang mau diatur. Emang sekarang berapa jumlahnya, berapa pengeluarannya, itu mau gak mau harus ada datanya dulu. Gue kan udah ngajar keuangan ini udah ada 25 tahun kali ya. Terus punya obrolan kayak begini. Sekarang tuh gue sampai ke titik yang ini mah bukan financial planning ya, ini psychology. Iya sih, tapi jatuhnya psikologis. Kan harus bisa kontrol diri kan. Dan ada bukunya kan, Psychology of Money yang bikin si Morgan Housel itu. Dan gara-gara buku itu gue jadi mencari tahu lebih banyak lagi tentang psychology and financial planning. Terus gue lagi ikut online course yang bikin tuh Dr. Brad Klon sama Dr. Charles Chaffin namanya. Dan di situ mereka bilang ada satu teori namanya locus of control. Bagaimana seseorang punya kepercayaan hal-hal yang terjadi pada dirinya itu kendalinya ada di dia, internal atau eksternal. Dan ternyata kita yang masyarakat dengan komunitas lebih komunal akan cenderung eksternal. Oh, yang mempengaruhi pengeluaran tadi. Yang mempengaruhi belief system kita. Kalau terjadi sesuatu pada diriku, pasti karena orang lain. Jadi aku jadi sandwich generation karena orang lain. Aku nggak bisa nabung karena orang lain gitu. Ini tuh susah dong untuk diajak. Ayo kita ngatur keuangan dengan baik. Nasib berkata lain gitu. Apa-apa mahal. Jadi cenderung lebih religius, percaya ada higher being. Bukan sesuatu yang salah. Juga cenderung lebih happy karena dia percaya hidupnya tidak sendirian ketika susah. Itu menjelaskan kan, baru-baru ada penelitian juga. Indonesia ini lucu.
sebenarnya penghasilannya tidak besar, tapi kok bahagia banget gitu loh. Ada indeks happiness, katanya kita kan? happy. Karena kita percaya locus of control itu tidak di tangan kita, di tangan eksternal. Dan itu cenderung pada masyarakat yang hidupnya komunal. Kan dulu kita komunal banget ya, satu kampung, satu keluarga kan. Kenyataannya kan kita tidak begitu di kota gitu loh. Jadi mungkin ini generasi bingung sih, Tim. Lagi transisi antara, kalau individualistik banget dia gak akan bingung, dia tahu dia sendirian. Kalau yang komunal dia gak bingung, dia tahu dia rame-rame. Kita bingung ya. Kita berharap pada komunal tapi kok gak ada yang bantuin gua gitu. Siapa yang mau bayarin cicilan KPR gitu, gak ada gitu kan. Sehingga akhirnya harus dibuat, harus dikondisikan untuk ada sedikit mengerti tentang internal locus of control, bahwa ini duit lo, berarti responsibility-nya di tangan lo. Nggak akan ada orang yang membuat lu sejahtera tanpa lu sendiri melakukan sesuatu. Jadi mesti belajar ngatur keuangan tuh harus sengaja. Oke, aku punya tujuan finansial apa yang akan aku lakukan mencapai itu harus internal yang memutuskan gitu. Dan itu keputusan ya. Dan itu keputusan pribadi sendiri. Harus diambil karena apa? Setelah diambil akan ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan gitu setelah itu juga. Kalau itu kan udah financial planning kan. Tapi yang kita obrolin itu tadi sangat psychological loh. Padahal gue gak punya ilmunya psikologi, makanya gue ambil deh online course deh, gue mesti tahu ini apa sih sebenarnya. Karena ternyata inline banget, saling berpengaruhi banget kan. Jadi ternyata kita banyak mengambil keputusan gak pakai logika, pakainya emosional. Iya, oke. Nah, tantangan ke depan tuh lebih berat gak sih? Karena kalau kita lihat Gen Z ini kan mindset tentang uang mungkin akan berubah. Salah satunya misalkan apa yang berharga di masa depan. Ya, contohnya adalah 20 tahun lalu crypto is nothing gitu. Kita nggak mengenal itu, kita nggak menganggap itu berharga, tapi ke depan itu jangan-jangan menjadi something banget gitu, bahkan menggantikan instrumen investasi atau instrumen transaksi di depan gitu ya, ke depan. Itu namanya spekulasi. Spekulasi, exactly, we never know tapi kan. Dan crypto is only one thing. Ada hal-hal lainnya mungkin yang akan menjadi lebih bernilai kah atau lebih diterima kah ke depannya gitu. Kondisi geopolitik, geoekonomi juga semakin gak jelas. Seakan-akan semuanya itu bergantung pada apa keputusan si presiden ini dan si presiden itu, negara ini dan negara itu gitu. Apakah tantangan anak muda sekarang untuk mendapatkan kemapanan itu lebih berat di depan? Ada ini istilahnya generational experience. Gue belajar itu dari ada namanya Harvard polling director namanya John Della Volpa. Lupa Andrew tuh nama anaknya yang adalah stand up comedian temen gue. Ini bapaknya. Ya. John Della Volpa ini temen gue di Eisenhower Fellow, dan dia kita ketemu di Harvard, dan dia punya buku yang menceritakan pengalaman dia interview anak-anak Gen Z ini, dan kesimpulan dia adalah ada namanya generational experience. Generational experience itu gini, tiap generasi punya pengalaman hidup yang beda-beda. Generasi kakek nenekku hidup sebelum masa kemerdekaan, jadi waktu masa kemerdekaan itu mereka udah jadi orang dewasa. Dan hidup tuh susah kan ya di masa itu makan tuh susah, pekerjaan tuh nggak ada, baru dibentuk pekerjaan makan aja nggak ada. Jadi ceritanya bokap gue itu selalu bagaimana dia 5 bersaudara harus bagi telur 5, pasti pada ada yang ngalamin kayak gitu ya. Nah di generasi gue udah nggak ada kayak gitu. Ketika kakek gue berhasil menyekolahkan anak-anaknya, bahkan nyokap gue yang yatim sekolah 7-7-nya gitu. Kalau dipikir sekarang nggak kebayang ya, ibunya nggak kerja loh. Itu gimana caranya 7 anak sekolah gitu? Udah gitu harus internasional semua lagi. Gitu. Nggak, tapi ITB. Kan orang Bandung tapi ITB. Nah, jadi waktu generasi bokap gue, mereka udah merasakan di masa itu kesejahteraannya Orde Baru. Jadi angkatan gue nggak pernah ngerasain telur dibagi 5. Iya. Paling banter dibagi 2 lah. Seorang satu kak. Seorang satu kak. Nasib lu lebih baik daripada gue. Gue masih dibagi 2. Gitu ya. Nah, jadi begitu gue mau mendidik anak beda lagi, karena bekal gue untuk sejahtera itu udah terjadi 3 generasi kan. Nah, maka si anak yang sekarang Gen Z umurnya 20-23, kita belum ngomongin yang umurnya 15 ya. Lain lagi tuh, generasi beda lagi tuh, walaupun Gen Z tapi younger Gen Z. Si Gen Z yang sekarang lagi kuliah dan lulus kuliah ini tidak mengalami kesulitan yang dihadapi, bahkan yang kondisi ekonominya nggak baik ya, tidak mengalami kondisi yang dialami
buyutnya. Yeah. Dan karena begitu, cara dia merespon pada kesulitan hidup juga nggak sama. Jadi kita nggak bisa bilang kok dia gini sih, enggak. Generational experience-nya nggak sama, maka cara dia merespon pada hidup tuh nggak sama. Kalau dibilang mereka akan lebih susah punya uang, mereka lebih susah punya rumah, kan kesulitannya sekarang banyak gitu ya. Kapan mau beli rumah kalau gini caranya gitu, harganya terlalu tinggi. Kenapa begitu? Gara-gara si boomers yang kakek buyutnya itu numpuk aset. Itu kan yang sering dikeluhkan. Jadi si Gen X angkatanku plus boomer angkatan orang tuaku itu dulu percaya value yang tinggi ada pada properti, ya kan. Maka banyak dari mereka yang menumpuk properti, dan saat menumpuk properti harga propertinya anjlok dia malah nggak jual. Karena dia nggak ngerti value nilai turun. Akhirnya si Gen Z merasa ya udahlah nggak kebeli rumahnya gitu. Ini pattern yang akan terjadi bersama perubahan zaman. Tapi berarti menurutku maka cara menghasilkan uangnya tadi yang 3 kita bahas, cara menghasilkan uangnya tinggal di mana, sama cara dia hidup dan gaya hidupnya yang semuanya akan mendikte pengeluaran dia, ya harus khas caranya mereka, nggak bisa ngikutin caranya kakek buyutnya, kakek neneknya atau orang tuanya. Jadi setiap generasi harus menemukan cara mereka sendiri. Strateginya akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Kemungkinan besar begitu. Udah ketemu belum kalau dari sekarang gitu ya, udah kebaca belum? Ada beberapa pattern yang aku lihat. Misalnya si Gen Z merasa ngapain beli mobil. Gue pakai online transport aja. Zaman dulu kita belum ada soalnya. Gak ada dulu. Cara hidupnya sekarang values experience more than things. Cara hidupnya lebih memikirkan itu. Gue ketemu teman stand up comedians karena a lot of them are very young gitu ya. Gue suka lupa beda umur kita 15 tahun Kak gitu ya. 15, 20 kali ya. Orang mereka masih kuliah gitu baru. Enggak udah lulus kerja. Terus mereka ceritain, salah satu cerita gini, wah teh mau pergi ke comedy club kan hujan gitu ya. Bentar teh hujan, gue naik motor jadi harus melipir dulu, dia bilang gitu. Oke, terus nanti sampai sana dalam keadaan basah kuyup, kapan ya gue bisa beli mobil, dia mikir gitu. Sulit nih kayaknya, gue belum kaya, gue belum punya mobil. Tapi terus bulan depan dia liburan ke Jepang. Katanya mau beli mobil. Jadi priority-nya pun buat dia beli mobil tuh tidak penting kan. Buat dia beli mobil tuh tidak penting. Tapi experience dia bersenang-senang menikmati pergi ke Jepang itu penting. Gue gak bilang gimana sih, enggak, gue bilang cara berpikirnya seperti itu, values priorities yang gak sama. Maka untuk dia bisa beli rumah, tidak hanya tantangan harganya lebih tinggi, tapi values prioritasnya juga akan lebih sulit buat dia menentukan beli rumah itu penting. Kayaknya angkatan sebelumnya tuh yang zaman dulu gue siaran di radio, ingat gak? Gue marahin nih orang-orang, kalau lo gak beli rumah di umur 30-an lo miskin nanti waktu pensiun. Takut lo orang digituin. Sekarang kalau gue bilang kalau lo gak beli rumah umur 30-an nanti lo miskin, enak aja lo ngomong kayak gitu, digituin gue. Reaksinya nggak sama. Berbeda. Mindsetnya emang beda ya. Mindset uang juga begitu nggak? Berbeda nggak antara generasi sekarang dan lagi-lagi ya mungkin wajar-wajar aja ya, karena inilah generational experience mereka yang berbeda gitu ya. Apakah generational experience itu tadi juga dipengaruhi oleh mindset tentang uang yang berbeda? Itu kan tadi tentang aset, tentang investment berbeda nih, tentang uang dan bagaimana saya spend money itu beda juga berarti. Karena cara hidupnya juga beda kan, semuanya tuh serba instan, serba cepat. Jadi kenapa harus nunggu lama? Dulu kalau kita mau dapat customer satisfaction, bikin survei. Sekarang posting sosial media kita lihat likes-nya berapa. Lihat review di Google lah atau segala macam kan? Jadi gitu. sekarang tuh serba lebih cepat, dengan cara digital itu menyebabkan lebih cepat, maka mau tidak mau cara mereka bereaksi pun ingin lebih cepat. Jadi ada kecenderungan untuk hit and run. Termasuk dalam keuangan. Pemasukan gitu. Gue pengen, jadi makanya cepat kaya itu menjadi sebuah jargon yang sangat mudah untuk dijual ke generasi yang lebih muda ini. Bersama konsekuensinya ya, karena si cepat kaya ini skip pengetahuan proses dan skillnya dia apa. Lupa kalau uang cepat itu uang panas loh, nanti cepat hilang juga gitu. Hal-hal kayak gini yang nempel bersama-sama cara pikir itu kan. Jadi akhirnya boleh nggak dikerjain dua-duanya? Gue suka negosiasi kayak gitu. Kamu pengen ambil cara cepat buat kaya, tapi si cara sedikit demi sedikit lama menjadi bukitnya tetap jalan juga.
Sehingga ketika kita misalnya apa, kalau zaman sekarang kan yang senangnya tadi trading kripto. Iya. Aku udah ketemu nih seorang ibu angkatan aku yang komplain karena anaknya udah rugi 150 juta di kripto. Terus aku bengong, dari mana ya dia punya 150 juta? Hebat banget. Jadi bukan lossnya yang aku pikirin, dia punya modal segitu dari mana? Artinya kan kemampuan menghasilkannya juga luar biasa, Tim. Si anak-anak ini mengagumkan. Yang gak kita bayangkan, mereka tuh jagoan gitu. Tapi jadinya hit and run. Mungkin di umur 25 hit and run. Yang umurnya 35 45 kan hit. Aku gak kuat lari. Hit and chill, habis itu gak bisa, udah gak kuat lari. Ini aduh aku tipes gitu. Karena mereka juga gak mau lagi punya awareness tentang mental health yang lebih tinggi. Gak mau dong disuruh kerja lebih dari 15 jam terus sakit. Gen X gak ngerti mental illness. Gen X taunya kita kerja keras terus tipes. Padahal itu udah mental health sebenarnya gitu. Nah maka kalau caranya kayak gitu, boleh gak kerjain dua-duanya. Jadi pada saat lagi hit and run pakai kripto kah, trading saham kah, bikin bisnis startup yang nggak ada bread and butternya gitu, nggak ada brick and mortarnya, tapi karena pengen dijual angkanya kah, itu kan semuanya very high risk, yang ternyata high risk bukan high return. High risk maybe yes, maybe no return. Nah, jadi we're not just betting on high returnnya, tapi we're also betting on no returnnya. Kalau no returnnya terjadi, kamu backupnya apa? Nah, rutin nabung dan investasi punya dan all the boring stuff that I've been teaching for 25 years itu tetap dikerjain. Sehingga ketika lo kayak lagi terjun payung, si parasutnya tetap ada. Ada backupnya. Lo mau bungee jumping, talinya tetap diiketin dong gitu. Kan ada ya, pernah lihat nggak videonya orang manjat tebing di tebing yang tinggi pakai tali. Tapi kalau manjat tebing yang di mall di ketinggian tertentu tuh nggak perlu pakai tali. Artinya calculated risk semuanya gitu. Nah, aku yakin Gen Z ini cukup kuat nalarnya untuk paham bahwa dia mesti bikin backup plan-nya. Nah, si backup plan-nya ini si boring financial planning yang harus nabung 10% dari gaji, harus punya dana darurat, penghasilan tidak boleh lebih kecil daripada pengeluaran. Itu tetap dipegang. Jadi pada saat kamu lagi seru dengan all this risk taking investment, kalau dia berhasil ya udah, tapi kalau nggak berhasil kamu nggak the end of life gitu. Tetap ada safety net-nya gitu ya. Tetap ada safety net-nya. Walaupun mungkin ya minimum istilahnya hidup berjalan mungkin tidak seseru yang Anda bayangkan, tapi lu makan. Karena sebenarnya akhirnya gitu. Yang penting adalah kalau gagal kita bisa mulai lagi. Kalau kita nggak punya backupnya, waktu gagal kita nggak bisa mulai lagi, akhirnya repot sendiri. Jangan dong. Jadi harus sejalan ya. Jadi si safety net, hal-hal membosankan itu harus masuk ke dalam si perencanaan hit and run itu ya. Si yang membangun rumah keuangan tadi itu tetap kita kerjain. Si hit and run itu bentuknya kayak pohon duren taruh di luar rumah. Kadang durennya busuk, kadang durennya dimakan kalong, kadang panennya nggak selesai udah 3 bulan ada terus gitu. Kita kan nggak pernah tahu nih si pohon durennya akan berbunga atau enggak, berbuah apa enggak gitu. Tapi si rumahnya tetap kita bangun gitu. Jadi yang membosankan dan ini teorinya gini banget sih gitu, nggak seru, itu tetap dikerjain. Karena kalau kamu gagal in your venture, kamu tetap punya pegangan untuk mulai lagi. Jadi tetap ubinya ditanam. Jadi kalaupun duriannya enggak ini ya lu makan ubi lah. Walaupun rasanya agak kurang enak, tapi ya paling enggak lu makan lah, paling enggak gitu kan. Nah, tapi benar nggak kalau misalkan kita bicara soal generasi sebelumnya, fokusnya itu biasanya adalah lu belajar yang baik agar lu bisa kerja di perusahaan yang bagus. Lu dapat fasilitas dari perusahaan itu, fasilitas kesehatan apa segala macam, dan lu bisa pensiun dengan baik di situ. Dulu fasilitasnya kan bagus-bagus nih, ada fasilitas kesehatan segala macam. Ini kan udah mulai rontok nih, ya kan. Udah banyak yang tidak lagi memberikan fasilitas kesehatan, bahkan hanya BPJS saja. Biasanya malah praktek rutinnya adalah itu. Terus nggak dibayar kadang-kadang jahatnya. Kadang-kadang gitu kan. Jadi ke depan itu kita tidak bisa lagi, anak-anak muda sekarang tidak bisa lagi seperti generasi ayah mereka, kakek mereka bergantung pada satu perusahaan. Mau tidak mau seperti yang lu bilang tadi Teh, kalaupun lu mau mengejar mimpi, bikin startup atau apapun itu, di sisi lain lu harus tetap menjaga pemasukan yang aman, pengeluarannya lu jaga, dan fasilitas beli sendiri. Beli sendiri. Mau nggak mau, memang ke depan itu akan menjadi sangat normal orang punya 2-3 pekerjaan sampingan dan lain-lain. Istilahnya gig economy. Gig economy itu jadi kamu mulai banyak orang yang istilahnya self employed ya. Kalau freelance kesannya kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak gitu ya. Self employed. Jadi mengerjakan hal-hal itu sendiri, menghasilkan uang sendiri. Aku menyebutnya ini orang-orang yang merdeka.
Merdeka. Dia tidak ditentukan sama bosnya, tidak ditentukan sama perusahaan arahnya mau kemana, dia bebas mau melakukan apa aja. Tapi ternyata yang disukai orang itu adalah the illusion of you can do what you want at your own time. Yeah. Maka banyak sekarang perusahaan menerapkan itu supaya ada karyawan yang kualitasnya baik mau kerja bareng sama mereka dengan kondisi kamu bisa menentukan mau kerja apa di waktu yang kamu tentukan sendiri. Jadi sekarang cara kerja, kalau ngobrol sama teman-teman HR, cara kerjanya juga udah geser nih. Gak bisa lagi 9 to 5 bajunya harus gini, udah gak bisa lagi kayak gitu. Sekarang udah mulai geser. Ada yang bahkan kerja di bank kan udah gak pakai dasi dan kemejanya yang harus sampai dikancing sampai sini kan. Zaman dulu kan gitu ya. Di banking sekarang kerjanya juga udah gak kayak gitu. Bahwa ternyata dengan teknologi sekarang you don't need a TV station to create siaran begini. Akhirnya jadinya kan oke, muncullah sih profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan opportunity baru. Dan ini yang akhirnya memang gue perhatiin Gen Z ini punya energi buat ngerjain itu. Dengan kemampuan yang beda sama generasi sebelumnya. Again, generational wealth, mereka lahir saat internet udah ada. Jadi responnya tuh beda banget sama generasi sebelumnya. Ini menyebabkan tadi secara pengaturan keuangan pun gak bisa sama. Contoh yang gampangnya di keluarga gue ya, kakek gue dosen, dia gak punya fasilitas macem-macem, cuman kebetulan dia pinter aja karena punya dapat beasiswa dan lain-lain, sehingga dia bisa menyediakan kayak fondasi dasar untuk satu keluarga kita dari angkatan dia udah kuliah sampai S2. Nah, bokap gue kerjanya jadi multinational company karena dibekalin sama kuliah yang tinggi. Kerja di multinational company kan berarti ada fasilitas gaji lah, banyak libur lah, asuransi kesehatan dari kantor lah. Jadi di kepala nyokap gue adalah kalau lo mau berhasil, lo harus kerja multinational. Awalnya gue kerja multinational di banking kan, tapi kemudian tadi gue ingin menikmati dalam tanda kutip freedom, yang ilusinya adalah freedom, padahal sebenarnya gue pengen bisa menentukan gue mau ngapain. Nah itu yang kemudian membuat gue membuat sebuah bisnis. Tapi bisnis kan butuh karyawan. Jadi ya gue menerapkan di kantor gue harus seperti apa sesuai dengan yang ada di kepala gue, bahwa si ilusi freedom tadi. Gue mau tim gue merasakan kayak gue, bahwa kita bisa punya freedom mau menentukan kapan mengerjakannya kapan. Ternyata ilusi freedom itu yang disukain orang, bukan kerja jadi karyawan atau punya bisnisnya. Karena ternyata setelah punya bisnis kan kita kerjain semuanya ya, Kak ya. Iya, detail apa itu freedom banget, gitu ya. Gak ada freedom ya, aku ilusi. besok mau pergi liburan, jadi ini kerja nggak selesai karena harus beres dulu sebelum pergi liburan. Ini kan? besok banget loh, ya kan? Besok banget. Ngejar jadwal ketemu timnya kan. Hari ini tim nggak bisa Gue book dari bulan lalu, bulan ini udah full kayaknya. Ya udah gue kontak bulan depan aja deh, gue bilang gitu. Tim gue baru ada lagi Juli, enggak, gue putus sebentar. Iyalah, lama lagi. Enggak kan Juli gue yang mau liburan. Oh iya, lo gantian. Liburan sekolah. Nah itu akhirnya membuat gue tuh harus nyiapin asuransi kesehatan sendiri. Iya dong. Dari kantor gue gitu kan. Beda banget cara berpikirnya dengan angkatan nyokap bokap gue yang kerja di multinasional sampai pensiun, dapat fasilitas semuanya. Pokoknya hidup lu tenang lah gitu. Gue kemarin misalnya gue ngerasain operasi lutut, ya konsekuensinya itu asuransi kesehatan gue akan naik ke preminya dong, karena gue pakai buat operasi mahal kan. Orang yang kerja di tempat gue freelance, nggak full time, dia harus beli asuransi kesehatan sendiri. Nah, jadi impact dari perubahan cara kerja ada direct efeknya ke perubahan cara si generasi muda ini mengatur uang. Kalau zaman dulu mikirin asuransi kesehatan tuh enggak urgent, karena ada dari kantor. Dari kantor biasanya, betul. Sekarang orang tuh nggak kerja di satu perusahaan selama 10 tahun 20 tahun loh. Mungkin ada yang cuma 1-2 tahun dia udah pindah. Jadi zaman dulu gue akan bilang lo nggak perlu beli asuransi kesehatan karena lo karyawan. Nggak akan ada periode lu tiba-tiba nganggur gitu. Lu kalaupun lu pindah ke perusahaan lain, lu akan sign dulu di sana, baru lu pindah. Jadi asuransi kesehatan ini nyambung di tempat lain gitu. Anak zaman sekarang dia akan pindah 1 tahun, 1,5 tahun dia akan pindah. Kalau gitu caranya, bahkan ada yang iya aku berhenti dulu 3 bulan istirahat. Kamu gak ada asuransi kesehatan kalau gitu caranya. Gue langsung rusuh. Sehingga kalau kalian udah ada dananya, begitu lulus kuliah, cek BPJS kesehatannya sendiri sama asuransi kesehatannya sendiri. Supaya di periode kamu, jadi sekarang tuh banyak banget ya tim ya, anak-anak yang istilahnya not in employment, not in education, not in training, NEET. NEET, NEET disebutnya. Jadi Gen Z sekarang dengan kondisi ekonomi seluruh dunia kayak gini, lagi banyak yang NEET, not in education, not in employment, not in training.
Jadi terombang-ambing nih. Jadi ngapain dong kalau gitu? Mencari pekerjaan. Oh, oke. Tapi belum dapat. Itu bahasa canggihnya pengangguran sih sebenarnya. Ya nggak sih, ya sedang tidak dipekerjakan, sedang tidak menimba ilmu, gitu, sedang tidak dalam training, ya basically nganggur. Karena belum diterima pengangguran. Nah itu banyak banget. Dan ini jumlahnya banyak banget, dan ini seluruh dunia. Jadi teman-teman anakku pun yang tinggal di luar negeri akhirnya pada pulang, kan sekarang banyak kabur aja dulu. Yang pada kuliah di luar negeri pulang aja dulu. Mahal. Karena mereka kerja di luar, nyari kerjanya setengah mati gitu. Anak gue bilang buka LinkedIn, ada satu perusahaan yang mereka mau masuk, kayak ada 100.000 yang apply. Gila, ini gimana keterimanya, dia bilang gitu. Jadi ini issues yang dihadapi sama dan ini di generasi yang di kelompok anak-anak yang privilege. Jadi gue tidak terbayangkan di yang kondisi ekonomi dan kemampuan akses ke opportunity-nya lebih sulit, kesulitan bekerjanya lebih parah. Lebih tinggi lagi pasti mendapatkan. Dan kita lihat lah ya kalau kondisi Indonesia juga gitu, bagaimana bursa kerja itu orang ngedatanginnya sampai antri-antri, sampai berantem gitu kan. Dan ini another issue yang mungkin memang perlu penanganan lebih serius yang melibatkan pentahelix lah kalau udah begini nih. Nggak cukup seorang komedian Licky Minahananto untuk menyelesaikan. Jadi buat si anak-anak ini jadi harus melihat kamu mau punya cara menghasilkan uang dengan cara apa pada saat mencari pekerjaan tuh susah. Tapi dengan digitalisasi, lu setuju nggak kalau dibilang bahwa saat tantangan naik sebenarnya kans mereka, kesempatan mereka juga naik drastis dengan digitalisasi? Semua masalah datang bersama opportunity. For every hardship comes ease, itu ayat Quran sebenarnya. Oh iya juga ya. Ini mumpung kita kan religius nih. Pak, ya kan? Kalau pakai mumpung kita religius dan locus of controlnya eksternal. Jadi harus percaya. Jadi kita harus percaya akan ada hadir gitu kemudahan. Iya, setuju. Again, mari kita fokus ke kamu skillnya apa sih? Kebisaan kamu apa sih? Kita bergerak dari situ yuk gitu. Misalnya ada satu anak muda yang dia tuh ternyata skillnya research. Dia jago research, disuruh presentasi dia deg-degan, gemeteran, tapi researchnya jago. Jadi akhirnya temennya dia, lu magang tempat gue dong buat ngerjain research, katanya gue butuh bantuan nih karena kita ada satu project yang butuh researcher. Dia malah jadi dapat opportunity untuk magang. Jadi akhirnya makanya kebuka lah nih. Kebuka tuh gitu dengan kan? cara-cara seperti itu gitu. Tidak selalu. Jadi cara bertemu opportunity ternyata zaman sekarang akan banyak variasinya gitu. Tidak selalu lagi model kerja di perusahaan asing multinasional dengan fasilitas, tidak selalu harus seperti itu. Tapi berarti kan tetap dia harus ngecek dia skillnya apa, dia jagonya apa, itu yang ditawarkan. Akhirnya kan semua masalah datang dengan opportunity. Jadi kalau ada sebuah masalah dan dialah solusinya, dia akan klik dengan pekerjaan yang sedang dicari itu. Isunya yang kedua, si HR people di perusahaan-perusahaan itu juga mengeluh, gue banyak kerjaan tapi nggak matching sama si yang apply-nya. Yang 20 orang dipanggil, yang datang 10, yang interview 4. Ini kemarin ada posting meme-nya di sosial media. 1 keterima, 2 minggu kemudian orang ini quit. Capek ya. Jadi keluhannya sering generasi sekarang tuh nggak punya grit, istilahnya gitu. Gue bilang cari sampai ketemu. Karena ada kok Gen Z di kantor gue yang menurut gue ini anak keren banget, ini anak seru banget gitu. Dia ngerti kliknya apa, dia butuhnya apa, itu dia ngerti. Tapi memang kita mesti nyari skillnya apa yang bisa klik sama si pekerjaan tadi gitu. Jadi memang bener, gue bingungnya adalah di saat orang banyak mencari kerja, di saat yang sama kita mendengar perusahaan-perusahaan kesulitan mendapatkan angkatan kerja atau personil yang mumpuni. Itu tuh generational gap menurut gue. Kenapa tuh? Jadi si generasi sebelumnya taunya cara kerja tuh gini, generasi yang baru taunya cara kerja tuh gini, jadi nggak ketemu. Iya sih. Gue mau ngingetin ya buat semua yang seumuran gue, kita tuh dinosaurus. Tahu dinosaurus, binatang yang punah, diterabas sama meteor. Ada alasannya kenapa kita punah gitu ya? Kita yang mesti ngikutin zaman. Iya. Jangan berharap si umur di atas 50 itu akan menguasai lapangan kerja terus kan. Nggak mungkin. Jadi kita yang harus ngikutin ke si generasi yang lebih muda, karena nanti mereka yang pegang tongkat estafet. Jadi kita yang harus adaptasi. Orang selalu bilang si yang muda yang harus adaptasi, enggak, sebaliknya yang tua yang harus adaptasi ke yang lebih muda, karena kita harus move on nantinya. Kalau umur 50 berarti pensiun dalam 6-8 tahun ya. Berarti abis itu angkatan gue ini, si Gen X ini harus nyiapin alih profesi waktu pensiun. Karena mungkin kerja terus tim gak ada duitnya. Kalau enggak gimana makannya dong. Sehingga
kita udah harus menyiapkan suksesi ke generasi di bawahnya. Jadi udah mereka cara kerjanya gimana ikutin. Iya, dan yang memegang adalah mereka. Jadi mereka akan menjalankan dengan Jadi cara kalau mereka juga. ingin more freedom, mereka ingin menentukan jam kerja sendiri, harus dibikin sistemnya di perusahaan-perusahaan supaya jadi juga nggak kerja asal-asalan. Mereka maunya freedom of time. Tentuin bikin sistemnya freedom of time tuh kayak apa. Mereka maunya work from anywhere, tentuin ketentuan work from anywhere-nya mau kayak apa. Karena disuruh kerja jam 9 sampai jam 5 udah nggak masuk di otak mereka misalnya kayak gitu. Ya sekarang sih Gen Z yang kerja 9 sampai 5 juga masih banyak. Juga lah ya lihat aja kan kerjanya nggak ada, mau nggak mau kan pasti ngikutin juga. Tapi memang bukan sepenuhnya mengikuti apa mau mereka, tapi setidaknya yang baru. Iya, tapi didengar dulu kan, dipertimbangkanlah setidaknya gitu. Biar ya jadinya. Maju sesuai zaman. Biar maju sesuai Jangan zaman. lupa ya, kita dinosaurus. Tapi dinosaurus secara konsep bertahan sampai detik ini loh. Ya kan, dikenang gitu ya setidaknya gitu ya. Move along. Iya, tinggal di museum tapi ya. Jadi Oke, tapi ini kayaknya kita akan ngundang Teh Wina lagi karena gue ngerasa bahwa sangat-sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita harus merencanakan, harus memahami setidaknya kalau belum mampu merencanakan, memahami mengenai uang dan mengenai financial pribadi kita sendiri. Karena banyak banget kisah-kisah di mana orang kaya sih kaya nih, udah sampai nih ke titik kaya yang diimpikan orang-orang, tapi setelah pensiun, setelah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dia, anak-anaknya dan lain-lain, akhirnya jatuh miskin dan malah tuanya berat gitu kehidupannya. Nah, tantangan ke depan ini pasti ada ciri khasnya sendiri, generational experience dan juga challenges-nya juga. Jadi mungkin yang saya tangkap nih dari Teh Wina hari ini adalah tentu saja perencanaan keuangan itu sangat-sangat penting. Tapi itu kayaknya durasi kita nggak cukup untuk bahas sampai ke situ. Jadi penekanannya adalah di usia muda ini jangan lupa untuk selalu mengasah skill, mencari mentor yang baik, mencari pengalaman-pengalaman karir path yang baru. Coba aja segalanya dulu ya. Coba aja segalanya dulu karena kalau lu mau kaya, seperti judul podcast kita, kaya dalam 3 hari. Kalau lu mau kaya, yang pasti nggak dalam 3 hari. Pasti ya, itu hanya clickbait saja gitu ya. Ternyata tidak. Tapi bisa kok ya, bisa kok. Tapi modalnya udah ada belum? Itu dulu ya. Ada cara-cara ilegal tapi aku takut. Jangan dong, jangan cara-cara ilegal dong. Ya, cara-cara ilegal kita sudah banyak ditunjukkan oleh foto-foto di media bagaimana tampang dari 11 triliun itu ternyata seragam oranye. Iya kan? Satu ruangan loh, duit semua 11 triliun. Gila, gue bilang itu lebih gede daripada rumah gua itu tumpukan duitnya. Kalau kata suami gue yang pernah kerja di bank, berangkas kantorku dulu nggak ada deh. Nggak segitu kan? Iya dong. Lu ke bank terbesar di negeri ini, lu minta duit itu ditujukan, gak ada. Malah adanya di rumah koruptor ternyata ya, 11 triliun itu ya. Jadi oke, di bagian akhir gue pengen ini Teh. Kalau tadi kita udah bicara soal apa yang penting khususnya di Blueprint yang bukunya akan terbit tahun ini kan Teh. Amin, tahun ini kan terbitnya. Nanti kan bareng sama buku Manusia Masa Depan. Jadi saling menantang jadi deh. Iya, Manusia Masa Depan mau bikin buku. Amin aja dulu gue. Kalau gue mau coba sederhanakan gini, di bagian terakhir ini gue minta untuk lu membantu gue membayangkan, andaikan gaji saya kita ambil mungkin agak tinggi kayak hidup ibu kota misalkan atau kota besar 10 juta, which is sebenarnya kalau menurut survei terbaru belum hidup nyaman loh 10 juta di kota besar Jakarta. Katanya harus 15 katanya, tapi kita ambil 10 juta deh. Biar gitu ya gampang maksudnya guys. Gitu kayak gampang kalau 10 bulat. Tahu aja, tadinya gue mau 12 tapi ntar pusing. 10 juta. Apa yang harus saya lakukan dengan duit saya sembari saya mencari pemasukan-pemasukan lain seperti disarankan? Aku punya rumus namanya rumus 1, 2, 3, 4. Okay. Nah 1, 2, 3, 4 tuh gini maksudnya 10, 20, 30, 40. Ini adalah indikator keuangan yang sehat. Jadi belum tentu orang akan kayak gini pengeluarannya, tapi ini bisa jadi kayak batasan untuk ngecek kita udah bagus apa enggak. Kayak kalau cek darah, kolesterolnya berapa? Kan belum tentu kolesterol kita akan sesuai dengan batas normalnya kan. Mungkin di bawahnya, mungkin di atasnya. Nah 10 itu adalah minimum 10% bisa ditabung. Jadi kalau penghasilannya 10 juta, dia harus bisa minimum nabung 1 juta. Ceritanya aku ketemu orang nih udah 25 tahun Tim, orang yang gajinya 5 juta nabung 500 ribu, yang gajinya 10 juta nabung 1 juta, tapi ternyata waktu gajinya 30 juta nabungnya tetap 1 juta. Nggak ikut naik. Jadi harusnya 10% itu dikunci sebagai pemula. Berarti kalau dia udah senior, gajinya di atas 30, di atas 50, bahkan
pernah ketemu yang gaji 150 juta, harusnya menyisihkannya udah 30% gitu. Jadi 10 itu adalah minimum kemampuan menabung, yang artinya mengunci penghasilan pasti lebih besar daripada pengeluaran, itu minimum 10%. Yang kedua adalah 20%, boleh bersenang-senang. Boleh ya? Boleh. Tetap ya. Jadi kalau kita mau nonton konser, seneng nonton film, ngafe, nongkrong, main sama teman-teman, itu dibatasi maksimal 20% dari penghasilan. Jadi kalau penghasilan 10 juta, 2 juta per bulan buat senang-senang, boleh. Bayangin itu lebih besar daripada dia nabung loh. Iya sih. Iya, benar. Kalau nonton konser nggak cukup kali 2 juta, ditabung sebagian. Dong. Jadi kan masih Oktober. Ketahuan banget mau nonton konser apa. Ya kan. Kalau gue sih Mariah Carey, kalau lu mungkin Foo Fighters ya. Makasih lah. New Kids on the Block. New Kids on the Block. Terus mau nonton kakek-kakek lompat-lompat joget. Iya, bener udah kayak kakek. Nah, 30% itu adalah kemampuan mencicil utang. Oke, rumah kah, mobil kah, apapun jadi, itu. Ini harus dipilih karena kita cuma punya 30%. Jadi jangan pinjol. Jangan ngutang tiket pesawat liburan. Yang kayak gitu-gitu benar-benar harus dikunci supaya ada slot 30% untuk nyicil rumah atau mobil ketika kita mampu. Nah, kalau nggak punya cicilan itu berarti kan kemampuannya bisa untuk yang lain. Yang keempat adalah kemampuan kita untuk bisa bayar pengeluaran sehari-hari. Rutin. Ongkos lah, makan lah, apa segala macam. Kalau ada yang kos, laundry, apalagi internet connection itu sekarang kan harus, udah bukan lifestyle ya. Iya dong. Itu sekitar 40%. Kalau enggak gue ngecek kripto gue gimana kalau anak kripto beda Kak. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, ini tuh semua saling berkaitan. Jadi kalau dia utangnya kebanyakan, dia nggak akan bisa nabung. Kalau biaya hidup rutinnya terlalu besar karena dia harus support keluarga besar, nggak akan bisa nabung. Jadi nempel semuanya gitu. Semakin dia bisa mengelola nabungnya, berarti yang lain tuh dia bisa minimkan gitu. Oke. Nah, tapi yang paling pertama itu memang si 10% ya. Itu 10%. Mau tidak mau. Jadi kalau gajian tanggal 25, ini tips yang kedua ya. Gimana caranya biar bisa nabung? Karena banyak orang bisa dihitung-hitung harusnya gue bisa nabung 10%, tapi kok nggak terjadi? Kok gak ada, gitu. Karena kita biasanya suka nunggu sisa. Iya. Jadi sepanjang bulan ada sisa nih 10% baru nabung, nggak bakal kejadian kalau kayak gitu. Yang kedua, kita biasanya nabung di rekening yang sama. Yang ketiga, nggak ada goalnya. Jadi kalau pengen terjadi saldonya terbentuk, nomor 1 bikin itu terjadi di awal bulan dan dibikin automated pindah rekening, atau kalau punya rekening virtual account pindah kantong. Kan sekarang kalau anak-anak yang digital, bank digital tuh ada kantong-kantongnya tuh sekarang. Jadi ini rekening gaji 10% tanggal 26 udah dipindahin ke kantong yang lain. Karena uang tuh kayak air, kalau kita taruh di dalam satu ember, air minum sama air mandi gak bisa kita pisahin Kak. Iya benar juga ya. Jadi uang yang mau dipakai sepanjang bulan ini dengan yang mau ditabung harus dipisahin. Jadi misalnya tadi gajinya 10 juta, 1 juta kita pindahin ke rekening yang lain. Di rekening ini jadi tinggal 9 kan. Jadi psychologically di kepala kita, aku punya 9 juta buat aku habisin. Tapi kalau ada 10 di kepala aku punya 10 gitu. Nah yang terakhir, si yang 1 juta disimpan tadi harus ada judulnya. Dikasih muatan, nabungnya buat apa sih? BTS, Army. Boleh gitu ya. If that's so important for you, boleh. Ya kalau ada New Kids gue datang sih. Terus gak bisa dia nolak Jordan Knight. Kakek-kakek joget. Nah isunya sekarang adalah waktu umurnya 25 belum ada pasangan, belum pada anak, ya konser ayo, liburan ayo. Nanti begitu udah ada pasangan, udah ada anak, mungkin kan dana pendidikan, lebih serius gitu ya. Dana pendidikan, dana bantuan orang tua, dana untuk DP rumah pertama. Jadi jangan berharap si umur 25 itu punya prioritas yang tinggi untuk DP rumah pada saat belum ada dapetin apa hidayahnya gitu ya. Ya kan? Iya, setuju. Tapi kemampuan menabungnya terjadi dulu. Jadi mungkin terdengar kayak nggak penting nabung buat konser BTS gitu, tapi sebetulnya itu adalah kebiasaan. Jadi yang dibangun itu bukan cuma uangnya, tapi kebiasaannya. Orang yang mampu nyicil KPR 30% dari penghasilan, itu kemungkinan adalah orang yang udah biasa nabung 30% dari penghasilan. Jadi selama ini 30% dipakai nabung, waktu dia udah nyampe DP-nya, sekarang yang selama ini ditabung dia jadiin cicilan. Hidupnya biasa aja, nggak goyang. Agak susah. Karena udah terbiasa hidup dengan 7 juta, bukan dengan 10 juta. Itu dia akan, ini jadi gue ngebayanginnya gini, akan susah kalau misalkan, gue nggak ada nih cicilan rumah, gue nggak ada cicilan mobil. Sehingga apa, 70% gue pakai, plus 20% yang harusnya buat nyicil, angkanya gimana tadi? 10 juta. 10 juta. Dari 10 juta,
saya nggak bayar cicilan, berarti saya punya si 3 juta yang nggak dipakai cicilan dong. Boleh bersenang-senang. Beli boba, Habis, beli burger segala macam. Habis. Tapi kalau itu biasa ditabungin, begitu dia mau cicil, yang dia tabung itu bisa dipakai Udah untuk ada. nyicil. Jadi badannya udah biasa pakai hidup dengan 7 juta aja. Exactly. Sementara kalau kita sudah terbiasa spending si 3 juta itu untuk senang-senang, kita mau ada cicilan, Menderita. susah nih melepas si 3 juta ini ke sana gitu ya. Jadi makanya harus akhirnya kebiasaan dibiasakan. kan. Oh, Cara oke. kita hidup itu dibangunnya dari kebiasaan. Satu action yang diulang-ulang terus. Kayak orang pengen hidup lebih sehat gitu. Atau sederhananya kayak bangun subuh tuh udah nggak struggling karena udah dikerjain dari kecil gitu ya. Puasa dulu tuh waktu kelas 3 SD aja nangis, tapi kan sekarang udah enggak biasa, gitu, udah gitu. biasa. Maka ngatur keuangan juga begitu. Sesuatu yang anggap aja nih kita kayak lagi SD belajar puasa susah banget sih gitu, tapi lama-lama udah terbiasa, udah nggak struggle lagi gitu. Dan kalau nantinya pemasukannya bertambah, alhamdulillah gitu ya, bertambah dari 10 juta Kita harus ngunci prosentasenya bukan Persentase dikunci. nominalnya. Atau bahkan kalau presentasinya misalkan pengeluarannya mengecil lebih bagus lagi dong. Artinya dia berhasil enggak ngikutin gaya hidup yang lebih tinggi Karena ketika bayangannya tasnya gini, meningkat. Tapi nggak mungkin kan? Tapi kalau misalkan nih gaji 10 juta nih ya, sekian tahun bekerja tiba-tiba gajinya jadi 50 Aku juta punya sebuah gitu. teori, teori yang belum dibuktikan. Suatu hari harus jadi tesis PhD. Oke. Orang yang penghasilannya di bawah 10 juta itu cenderung hati-hati. Karena nggak ada duitnya tim. Jadi Iya, hati-hati. iya. Orang yang justru penghasilan antara 10 sampai 50 juta ini yang paling banyak cincong. Karena merasa cukup dan banyak duitnya. 40 juta katanya cukup kali. Gitu. Konser cash gitu. Tapi yang penghasilannya di atas 50 juta akan lebih hati-hati lagi. Oh. Karena banyak gitu. Iya. Harus jadi sesuatu nih kalau duit sebanyak ini gitu. Iya. Jadi kita punya satu grup middle class. Enggak sih sebenarnya kalau dari BPS ini bukan middle class ya. Ini upper lower. Sebenarnya upper class tapi dia barisan paling bawah gitu. Jadi paling bawah aja. gitu. Iya. Ini adalah yang paling rentan, yang penghasilannya lumayan tapi nggak bisa nabung. Jadi target modusnya pinjol. Iya kan? Jadi target modusnya pay later. Korban belanja tanggal kembar. Iya. Ini adalah yang gap itu antara gaji 10 juta sampai 50 juta. Merasa punya uang dan ada kemampuannya dong. Dan memang ada kemampuannya, tapi luput untuk memahami bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut sebenarnya memakan masa depan mereka lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau kamu penghasilan antara 10 sampai 50 ini sengajain deh belajar ngatur keuangan. Karena isunya udah bukan tentang penghasilan kalau yang kayak gini. Yang di bawah 10 juta menurut aku ini isunya tentang penghasilan. Dia harus mikirin gimana caranya supaya penghasilan dia ada progresnya ke dalam karir pathnya dia. Oke. Beda isu. Jadi kalau gaji Anda 51 juta Anda aman. Tapi kalau gaji Anda 49 juta tolong jadikan ini catatan gitu ya. Baru teori. Belum pernah dibuktikan secara akademis. Baru teori tapi di luar sana udah iya juga gue kata dia gitu ya. Mau mulai kecolek. Iya benar. Tapi setuju sih bahwa ya itu kita harus pinter-pinter lah. Udah, dan itu sebuah keputusan ya. Keputusan hati-hati untuk yang tadi menurut teorinya gaji 10 sampai 50, apalagi yang 50 nih yang ngerasa gaji gue jauh di atas rata-rata orang sehingga hidup gue juga harus di atas rata-rata orang. Enggak gitu kok. Enggak apa-apa kok. Kalau gaji 50 juta tapi udah bisa enggak usah sok kaya. Enggak usah sok kaya. Kalau gaji orang bikin hashtag. Harus diingat kalau gaji Anda 50 juta, gaya hidup Anda masih sama dengan waktu gaji Anda 10 juta, itu makin cepat kayaknya. Tetap enggak 3 hari sih. Enggak punya teman tapi kayaknya. Tapi enggak punya teman. Oke, thank you so much. Makasih banyak. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Ya. Soalnya ini masih banyak banget sebenarnya yang menurut gue harus menjadi pegangan untuk generasi muda ke depannya. Tantangannya berat tapi banyak strategi juga yang bisa dimainkan. Dan bukunya Tini ya. Bukunya Teh Wina duluan yang keluar nanti ya. Ini kita jadi saling mendorong nih jadi ya. Ligi Winananto, terima kasih banyak. Komedian and financial planner sebagai sampingan. Thank you. Kita jumpa lagi di Manusia Masa Depan berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.